Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang penerima siaran TV, CRT atau tabung maupun LCD. Jadi fokus kita itu sekarang di televisinya. Ya, ini fokus kita di penerima siaran TV. Nah, ini televisi kita sendiri. Cuman lebih global ya, lebih global. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas khusus tentang penampilan gambar. Nah, yang sekarang hari ini kita bahas itu adalah prosesnya ya. Proses mulai dari eh, apa? Penerimaan radio atau dari antena. Antena juga kita sudah bahas, jadi kita langsung ke tuner ya. Jadi input radio ya. Nanti kita dimulai pembahasan dari sana, dari tuner sampai ke proses menampilkan gambar ya. Jadi ini merupakan penutup atau pelengkap ya, pelengkap dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, yang kita bahas sekarang fokus di penerima TV ya. Jadi di bagian penerima itu ada bagian namanya antena ya. Antena mengubah gelombang elektromagnetik ya ke dalam energi listrik. Lalu mengolah energi listrik tersebut ya yang berisi siaran televisi ke bagian ada vertikal, ada horizontal, red, blue, green ya, dan suara ya untuk ditampilkan di layar TV untuk gambar dan didengarkan untuk suara. Dan tentunya sinyal elektromagnetik ini diterima dari stasiun pemancar TV ya, yang minggu kemarin sudah kita bahas ya, di mana stasiun TV ini mengubah siaran-siaran yang dia rekam dari kamera menjadi energi listrik ya, lalu dihubungkan ke antena untuk menjadi gelombang elektromagnetik ya, agar bisa memancar ya, agar bisa dipancarkan siaran TV tersebut ke segala arah ya. Jadi sekarang kita fokus di penerima TV ini. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah diagram penerimaan TV tabung ya. Jadi di sini sudah jelas, ini ada endingnya atau output utamanya ya di sebelah kanan ini, yaitu TV tabung. Nanti gambar tampil di TV tabung, lalu suara akan terdengar di speaker. Jadi ini outputnya. Sementara inputnya adalah ya, antena yang dia memperoleh siaran televisi dari pancaran elektromagnetik. Nah, mulai dari antena sampai outputnya di televisi dan speaker inilah ya, ini adalah bagian penerima TV ya. Jadi mulai dari antena yang intinya ada pemancar ya, lalu di sana ada frekuensi pembawa, lalu dengan adanya RF ya atau radio frekuensi amplifier ini dikuatkan, lalu nanti masuk ke mixer ya, kemarin sudah saya tunjukkan ini mixer, kemudian dihubungkan dengan frekuensi osilator, jadilah komponen atau jadilah frekuensi IF ya, intermediate frekuensi, yang mana intermediate frekuensi ini akan membawa informasi gambar dan informasi suara.
Nah, gitu ya. Jadi dari stasiun pemancar itu ada informasi gambar dan suara tapi dikirimkan lewat radio ya. Secara teknis disebut elektromagnetik, dan dengan adanya elektromagnetik dia bisa memancar karena elektro membangkitkan magnet, magnet membangkitkan elektro, elektro membangkitkan magnet dan seterusnya ya. Dia akan memancar atau bergerak ya. Nah, dari bagian ini namanya tuner ya. Tuner ini akan diperoleh atau dihasilkan frekuensi IF. Karena IF ini membawa informasi gambar dan suara. Jadi ada dua IF ya. Karena gambar dan suara itu berbeda modulasi ya. Dari AM untuk video atau gambar dan FM untuk audio. Jadi dua bentuk modulator sehingga pastilah ada dua frekuensi carrier yang berbeda, sehingga juga ada dua IF atau intermediate frekuensi yang berbeda frekuensinya. Nah, nanti kita akan masuk pembahasan ke video detektor ya. Video detektor. Nah, ini nanti gambar-gambar tadi itu ya, informasi gambar ya dari IF ini dideteksi ya, atau diambil informasi gambarnya, yang gambar nanti di sini ada video amplifier ya. Intinya terdapat proses untuk menampilkan gambar ya, mulai dari red, green, blue untuk televisi warna ya. Kemudian di sini ada sinkronisasi scanning ya, scanning and synchronization ya, sync circuit. Ini adalah untuk menampilkan gambar dalam format horizontal dan vertikal ya. Nah, untuk teknis itu sudah kita bahas sebenarnya di minggu kemarin. Nah, nanti kita fokusnya di sini ya, mulai dari tuner sampai video detektor. Nah, dari video detektor ini juga tadi sudah saya singgung tentang sound IF ya, frekuensi intermediate pembawa suara. Masuk ke FM sound demodulator, berarti dia akan mengambil atau melepas frekuensi carrier suara untuk diperoleh frekuensi atau informasi suara, lalu agar terdengar di speaker diberi penguat ya, atau audio amplifier. Nah, dari diagram ini ya, kita bisa memahami proses mulai dari anten, kemudian masuk ke tuner ya, di mana di sana ada amplifier atau penguat. Karena anten itu sinyal frekuensinya kecil sehingga perlu dikuatkan. Lalu perlu diambil atau dipisah antara frekuensi intermediate dengan frekuensi pemancar radio TV ya, siaran TV. Itu dipisah dari siaran ke pembawanya untuk diperoleh informasi, tapi informasinya masih dalam bentuk frekuensi intermediate frekuensi. Nah, lalu setelah diperoleh IF-nya, itu isinya gambar dan suara, nah baru ada video detektor dan sound IF amplifier untuk selain dikuatkan frekuensinya, juga akan diambil informasinya dari frekuensi intermediate-nya ya, dari frekuensi intermediate masing-masing untuk gambar dan suara. Nah, setelah diambil gambarnya, barulah masuk ke video amplifier, ada scanning ya istilahnya. Lalu untuk audio langsung ke video detektor FM untuk diambil suaranya lalu dikuatkan. Nah, itu adalah penjelasan dari diagram penerimaan TV tabung.
Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini kita mulai ke teknisnya ya. Di sini nanti kita di diagram blok itu ada bagian tuner ya. Gambarnya seperti ini ya. Ini ada di sisi atas, lalu di sisi samping di sini input anten di sini ya. Ini input anten, soket antena ada di sini. Nah, di sini ada amplifier untuk penguat televisi. Kalau Anda lihat di sini ada komponen-komponen yang sensitif terhadap radio ya. Jadi di sini ada kumparan, ada transistor ya, yang intinya menguatkan sinyal radio. Keluaran dari tuner ini adalah frekuensi IF untuk pembawa gambar dan suara, tapi masih dalam kemasan intermediate frekuensi. Jadi di tuner itu untuk melepaskan IF dari carrier pemancar TV ya. Jadi TV itu ada frekuensi pembawanya. Kemarin juga saya singgung, di situ ada beberapa channel dan beberapa frekuensi. Itu adalah frekuensi carrier stasiun TV ya. Nah, di dalamnya ada frekuensi intermediate pembawa gambar dan suara. Tapi belum diambil gambar dan suara. Jadi di sini cuma dipisah antara atau diambil frekuensi intermediate gambar dan suara dari frekuensi pembawa pemancar TV ya. Jadi di sini dijelaskan penala atau tuner ya berfungsi menerima sinyal masukan atau gelombang TV dari antena dan mengubahnya menjadi sinyal frekuensi IF ya, intermediate frekuensi. Pemilih kanal tuner mendapat sinyal dari antena ya. Pemilih kanal tuner. Jadi tuner ini beberapa kanal khusus untuk frekuensi TV ya. Nah, nanti siaran TV, stasiun TV itu di masing-masing channel ini. Ya, kemudian dipilih frekuensi pemancar yang diinginkan. Jadi masing-masing stasiun TV ada frekuensi pancarnya. Nah, kemudian selanjutnya sinyal berfrekuensi tinggi diperkuat ya, ada amplifier dan diubah frekuensinya menjadi frekuensi antara atau intermediate frekuensi, di mana frekuensi antara gambar atau intermediate gambar dan suara masing-masing adalah untuk gambar itu 38,9 MHz ya. Dan untuk frekuensi intermediate suara adalah 33,4 MHz. Jadi ini informasi dari pemancar televisi. Nah, nanti ini diurai lagi ya untuk mengambil gambar ya, pada intermediate 38,9 MHz, lalu nanti diambil ya, tapi tidak di bagian tuner, untuk diambil suara pada frekuensi 33,4 MHz. Ini ada informasi suara, tapi diambil di bagian setelah tuner ya. Jadi di tuner ini hanya memisah frekuensi pembawa stasiun TV untuk diambil informasi IF gambar 38,9 MHz dan IF suara yaitu 33,4 MHz. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Rangkaian video detektor. Nah, jadi ada IF atau frekuensi intermediate gambar ya, dan suara tadi sudah kita bahas. Itu nanti masuk bagian video detektor ya, untuk mengambil atau mendapatkan informasi gambar. Ya, makanya di sini ada istilah IC gambar atau juga IC program. Ini istilahnya macam-macam. Intinya adalah samping atas ini adalah tuner ya. Jadi output dari tuner itu adalah IF-nya gambar, nanti masuk sini. Ya. 38,9 nanti masuk sini untuk diurai lagi untuk mendapatkan sinyal gambar ya, sinyal gambar. Di mana sinyal gambar itu ada vertikal, horizontal dan RGB ya, red, green, blue. Nah, penjelasannya adalah sini.
Sinyal video komposit dideteksi oleh video detektor. Di sini komposit ya. Komposit itu berarti ada vertikal, horizontal, red, green, blue ya. Ada suara di sana ada informasi suara juga. Ya, maka disebut komposit karena ini masih ada frekuensi carrier-nya yaitu IF 38,9 untuk gambar dan IF 33,4 untuk suara. Maka perlu diambil videonya saja ya oleh video detektor dari sinyal frekuensi IF gambar dari antena bagian penala atau tuner. Nah, rangkaian ini berfungsi sebagai pendeteksi sinyal video komposit yang keluar dari penguat IF gambar. Deteksi video menggunakan detektor pulsa sinkronisasi dengan adanya perkembangan teknologi yaitu ada pada IC program. Nah, biasanya ini disebut IC program. Sehingga IC program itu inputnya frekuensi IF 38,9, lalu outputnya nanti vertikal, horizontal, dan RGB. Nah, itu. Kemudian ini IC program atau video detektor ya, karena di dalam IC program itu ada video detektor. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah rangkaian video amplifier ya, penguat. Jadi di sini ada horizontal ya. Jadi video itu ada horizontal dan vertikal. Di mana informasinya diambil dari video detektor yang ada IC program ini, keluarannya adalah vertikal, nanti masuk ke penguat vertikal ya untuk dihubungkan ke defleksi vertikal. Lalu sebagian ada frekuensi horizontal ya, di sini ada penguat horizontal. Nanti masuk ke di sini ada transistor horizontal dan playback untuk menggerakkan elektron yang ketabung itu melalui pembelokan ya pada magnet yang dimunculkan pada defleksi ya. Jadi di sini sudah masuk kategori video amplifier atau yang menguatkan gambar atau yang menampilkan gambar ya. Di sini ada playback, ada horizontal. Di sini ada anoda yang memicu tembakan elektron. Jadi mereka bekerja bersama-sama ya. Jadi penjelasannya, rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal luminan yang berasal dari video detektor sehingga dapat menjalankan atau menampilkan di layar ya, kaca atau CRT. Sehingga kalau misalkan televisi tabung gambarnya nggak muncul ya pasti di bagian horizontal, karena bagian horizontal ini ada pemicu elektron yaitu anoda. Di sini ada kabel anoda ya, yang memicu elektron keluar. Nah, kalau tidak ada gambar pastilah disebabkan oleh bagian video ini ya. Nah, biasanya horizontal karena di sana ada playback. Kalau tabungnya tidak ada gambar ya berarti elektronnya nggak keluar. Nah, elektron nggak keluar pasti karena playbacknya nggak aktif. Nah, bisa transistor horizontalnya yang rusak ya, mungkin diganti transistor horizontalnya, atau mungkin playbacknya yang sudah bocor ya. Jadi elektronnya kecil sekali karena tegangan yang dibangkitkan oleh playback itu kurang besar sehingga elektronnya nggak mau keluar, bisa saja. Lalu di bagian vertikal ini juga gitu, kalau misalkan ada gambar bergaris, nah itu pasti vertikal. Nah, ini ada power supply ya, jadi kalau indikator LED-nya nggak nyala, nah berarti permasalahannya dari power supply. Nah, ini memang dimulai dari tuner ya, jadi dari anten ke tuner. Di sini ada penguat penguat sinyal radio ya. Tapi ini di tuner ini frekuensinya dari frekuensi pemancar TV ya. Jadi masih ratusan megahertz ya. Karena stasiun TV itu kan antara 400 sampai ya 700 megahertz ya.
Nah, di dalam ratusan MHz itu ada IF 38,9 dan 33,4 MHz. Nah, itulah yang dikeluarkan oleh tuner. Nah, IF 38,9 dan 33,4 MHz itu masuk ke IC video detektor untuk diurai menjadi informasi vertikal, ya, horizontal. Kemudian ada juga bagian audio. Ini sini ada audio yang mengeluarkan atau menguatkan sinyal suara. Ya, baik, kita lanjutkan ke penerima TV yang lain, ya. Nah, sekarang diagram penerimaan TV LCD, ya. Nah, di sana juga ada beberapa bagian, ya, atau diagram, ya. Jadi ada, kita mulai dari tuner aja, ya. Di sana ada tuner, ya, ada tuner masuk ke mainboard, ya. Jadi di mainboard itu ada banyak hal di sini, ya. Jadi tuner itu kan radio, ya. Jadi pokoknya tuner itu cuma radio, lalu dirubah menjadi data-data gambar digital, ya, di mainboard sedemikian hingga nanti bisa kita pahami output dari mainboard ini nanti langsung ke bagian penampil layar LCD, ya, karena sudah digital, ya. Jadi mainboard ini peran penting, ya, di sini. Sehingga biasanya kalau televisi LCD rusak, ya, itu biasanya cenderungnya di mainboard ini, ya. Kalau misalkan sudah nggak berfungsi lagi dan sebagainya, nggak hidup, ya, dihidupkan nggak mau lah, karena kontrolnya ada di mainboard ini, maka cenderungannya rusak di mainboard. Lalu ada juga power supply. Kalau ini standar, ya, power supply switching. Seperti halnya di TV tabung, TV LCD juga ada power supply switching. Biasanya sama aja. Lalu di sini ada inverter. Inverter ini kayak horizontalnya TV tabung, ya. Jadi dia, inverter itu merubah tegangan kecil menjadi tinggi untuk menghidupkan LED, backlight, ya. Ini sudah kita bahas di gambar TV LCD, ada backlightnya. Nah, itu bagian-bagian dari TV LCD, ya. Lalu di sini Anda lihat, di sini ada speaker aja langsung ke mainboard. Jadi memang mainboard ini hampir semua dikendalikan, ya. Gambar lewat sini, lalu audio juga lewat sini, ya. Pengolahannya, ya, lewat mainboard. Hampir semua pemrosesan dari radio tuner ini masuk ke mainboard. Ataupun ada perangkat lain digital, ya, perangkat digital lain yang mau dimasukkan atau ditampilkan ke TV LCD juga lewat mainboard, ya. Mungkin dari komputer ada VGA dan sebagainya. Nah, ini masuk mainboard. Sehingga di sini langsung keluarannya speaker. Ini berarti video detektor ada di mainboard, audio detektor juga ada di mainboard. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini ada bagian tuner, ya. Di sini ada input anten di sini, ya. Ada input anten, jadi di tuner ada di sebelah sini, ya. Ini segala input masuk sini ini. Jadi ada anten, mungkin perangkat audio video yang lain, ya. Nah, ini ada VGA, ini berarti dari komputer, ya. Ini dari komputer dan sebagainya, sehingga bisa kita lihat perangkat input, ya. Itu bisa ini, ya, perangkat input ini, ya, bisa dari radio, di sini ada tuner, bisa juga dari komputer, di sini ada VGA input, ya, baik analog maupun digital ada di sini semua. Nah, ini, ya. Baik, kita
uh, bahas penjelasannya. Penala berfungsi menerima sinyal masukan atau gelombang TV dari antena dan mengubahnya menjadi sinyal IF. Sama, karena pemancarnya sama. Jadi TV LCD juga konsep mengurai gambar dan suara juga sama ya, karena inputnya sama-sama anten. Lalu pemilih kanal tuner mendapat sinyal dari anten, dipilih frekuensi pemancar yang diinginkan, ini juga sama. Kemudian sinyal berfrekuensi tinggi diperkuat dan diubah frekuensinya menjadi frekuensi antara atau IF, di mana frekuensi gambar sebesar 38,9 MHz, sama ya. Karena pemancarnya juga sama. Lalu frekuensi antara suara juga sama 33,4 MHz. Cuman bedanya di sini nanti ada di sini ya. Blok ini juga sekaligus input dari red green blue dan RS232. Jadi mungkin perangkat-perangkat lain ada VGA atau mungkin serial yang lain ya. Ini serial, ini VGA. Ya, ini input dari luar masuk sini, baik analog atau antena maupun digital ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Wah, ini ya. Ini juga bagian dari TV LCD ya. Itu kalau Anda lihat bagian-bagiannya ya. Jadi rangkaian mainboard atau video detektor ya, sinyal video komposit dideteksi oleh video detektor dari sinyal frekuensi IF gambar dan dari antena bahkan penala. Rangkaian ini berfungsi sebagai pendeteksi sinyal video komposit yang keluar dari penguat IF. Jadi secara konsep juga sama karena inputnya sama dari anten ini tuner ya, tuner anten. Jadi inputnya sama-sama anten, maka prosesnya ada IF 38,9 dan 33,4 nya sama. Lalu di sini ada input VGA ini ya. Konektor VGA. Ini input dari komputer. Nah, ini juga perangkat input output yang lain juga include di sini ya. Jadi kalau Anda lihat ya, ada kabel fleksibel untuk memberi sinyal pada panel ya. Jadi ini ada kabel fleksibel masuk ke perangkat yang lain ya, yang mana ini kelihatan sudah data digital ya, sudah data digital. Jadi inputnya analog maupun digital diproses lalu keluarlah dalam bentuk digital ya. Bedanya untuk TV LCD output video dan audio itu sudah dalam bentuk digital. Kalau TV tabung masih analog ya, jadi audio, analog, videonya juga masih analog, sehingga masuk ke vertikal di TV LCD dan tabung ya tentunya berbeda vertikal horizontalnya. Nah di sini kalau saya lanjutkan lagi, nah ini ya. Jadi rangkaian modul T-Con namanya. Kalau di TV tabung itu vertikal, horizontal dan red, green, blue. Kalau di TV LCD ada modul T-Con ya. Jadi rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal luminan yang berasal dari video detektor sehingga dapat menjalankan layar LCD. Jadi nanti T-Con ini masuk ke panel yang menuju ke LCD. Ya, jadi di sini ada kabel fleksibel masuk ke T-Con ya, di mana T-Con ini nanti berhubungan langsung dengan kabel-kabel penghubung LCD yang banyak sekali itu ya, kabel fleksibel yang menuju ke masing-masing garis LCD ya. Jadi modul ini mengolah gambar, yaitu metode scan gambar yang diolah melalui mainboard ya dalam bentuk data, lalu diteruskan pada modul T-Con yang akan terhubung ke kabel-kabel fleksibel penghubung ke LCD. Nah ini sudah kita bahas di minggu kemarin tentang penampilan gambar TV LCD ya. Jadi dari sini jelas semua perangkat-perangkat yang kita
pelajari tadi ya, dari diagram blok tadi itu dimulai dari tuner, dari radio, dari analog, lalu diolah menjadi digital. Nah, begitu digital nanti masuk ke T-Con, kemudian masuk ke panel ya dan sebagainya. Itu sudah dalam format digital, sehingga tampilan di TV LCD tentunya dalam bentuk format digital. Tapi kalau di TV tabung dalam format analog. Scanningnya scanning analog kalau TV tabung. Tapi kalau TV LCD penampilannya karena lewat T-Con ya, maka sudah dalam format digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dari sekian kali kita perkuliahan ya, mulai awal sampai akhir, ini adalah pelengkap sehingga harapannya di mata kuliah teknik audio video kita bisa memahami semua yang berhubungan dengan audio dan video yang ada di sekitar kita. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jaga kesehatan dan semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.